Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, tidak berhenti-hentinya, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 28. Begini firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dari ayat-ayat yang kita baca, dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mendengarkan dan mengikuti suara Tuhan Yesus. Mendengarkan berarti kita memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan dan menuruti apa yang Tuhan Yesus perintahkan, apa yang Tuhan Yesus inginkan, kehendaki untuk kita lakukan. Jadi sebagai orang percaya, mengapa kita harus mendengarkan dan mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah gembala dan semua pengikutnya disebut sebagai domba-dombanya. Bagi kita yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita dan kita terima jadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah domba-domba daripada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah gembala kita. Jadi sebagai domba-domba, kita harus memiliki sikap yang senantiasa mengarahkan kehidupan kita untuk mendengarkan suara dan mengikuti gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ada banyak suara-suara di luar kehidupan kita. Dari suara-suara pergumulan, dari kesulitan, dari persoalan, ada banyak suara yang mendatangi kehidupan kita. Tetapi di dalam suara-suara itu, apa yang harus kita lakukan? Kemana kita mengarahkan suara kita? Maksudnya mengarahkan hati kita, pendengaran kita. Suara mana yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai domba dan Yesus adalah gembala kita. Tentunya sebagai domba kita harus belajar dari banyaknya suara yang kita dengarkan di dunia yang kita jalani. Kita harus mengarahkan telinga kita kepada apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, suara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah gembala kita. Jadi para domba dan kita sebagai domba harus senantiasa bersekutu dengan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita nggak boleh lepas dari Tuhan Yesus, kita nggak boleh jauh dari Tuhan Yesus. Dan ingat, iblis akan selalu berusaha menjauhkan kita, mencari perhatian kita, mencuri perhatian kita, mencuri pendengaran kita supaya kita terarah. Dia bisa ambil kita, dia bisa tarik kita jauh dari Kristus sehingga kita bukan mengarahkan pendengarannya kepada Kristus, tetapi mendengarkan pendengaran kita kepada Dia, dan itu akan menjauhkan kita dari Kristus. Oleh sebab itu sebagai domba dan Yesus sebagai gembala kita, berhati-hatilah dengan suara yang kita dengar. Kita harus pastikan bahwa suara yang kita dengar adalah suara dari Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah gembala kita. Jadi kita harus belajar untuk mendengarkan dan mengikuti. Dalam bahasa aslinya memaknai, memakai bentuk waktu ini, sekarang dan yang akan datang, yang menunjukkan bahwa aktivitas yang diulangi atau yang menjadi kebiasaan kita. Jadi kebiasaan-kebiasaan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, yang kita jalani setiap hari, di dalam aktivitas kita, di dalam kegiatan kita itu, mari kita belajar apa yang Tuhan inginkan, apa yang Yesus inginkan untuk kita lakukan sebagai domba, dan Dia adalah gembala kita. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala tentu ada tujuannya, mengapa Dia merindukan supaya kita mengarahkan pendengaran kita, mengarahkan perhatian kita, telinga kita kepada suaranya. Dan bukan hanya mendengarkan,
tetapi kita pun diharapkan dan diinginkan oleh Tuhan Yesus supaya kita mengikuti apa yang dikatakan, suara apa yang Tuhan katakan, dan itu kita lakukan. Karena apa? Dengan melakukan itu, Tuhan Yesus sebagai gembala akan memberikan kita hidup yang kekal sebagai domba-dombanya. Dan itu terjadi kalau kita benar-benar memperhatikan, peduli akan diri kita sebagai domba, dan Yesus adalah gembala kita. Arahkanlah pendengaran kita kepada suaranya, ikutilah suara tersebut. Maka dikatakan Tuhan Yesus sebagai gembala akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu akan kita dapat kalau kita berjalan sesuai dengan apa yang kita dengar, suara yang kita dengar, yaitu suara kebenaran, suara firman Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk memastikan diri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus. Sadarilah bahwa kita ini adalah domba-domba milik Kristus, kepunyaan Kristus, dan Dia adalah gembala kita yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia tidak mau kita binasa, dikatakan. Dia kenal kita satu-satu. Kalau Dia kenal kita, apakah kita mengenal Dia? Kalau kita mengenal Dia, tentu kita kenal suaranya. Dan sebagai domba, Dia harus memperhatikan suara mana yang benar-benar gembalanya dan suara mana yang bukan suara gembalanya. Dan kalau kita mengikuti perkataan Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus, itulah suara kebenaran. Dan kita harus mengarahkan hidup kita kepada kebenaran, firman atau perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, pastikan kita bersekutu setiap hari dengan Tuhan Yesus. Jangan kita jauh dari Tuhan Yesus. Kita harus dekat, melekat kepada Tuhan Yesus. Karena sebagai domba, mari kita senantiasa merindukan suara Tuhan. Bukan hanya merindukan suara Tuhan, kita ingin melakukan, mengikuti apa perintah atau suara yang kita ingin lakukan tersebut. Jadi mari kita belajar, karena itulah dikatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, penting bagi kita untuk seperti tadi yang kita katakan di awal, untuk senantiasa terbuka akan firman Tuhan, perkataan Tuhan. Karena kita sadar perkataan Yesus, perintah Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan ketika kita taruh kebenaran itu dalam kehidupan kita, dan kita arahkan hidup kita kepada kebenaran tersebut, maka suara-suara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, untuk kita perbuat, maka itu dikatakan akan mendatangkan kemerdekaan bagi kita. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan dari masalah, pergumulan, persoalan yang sedang dan yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Mari bebaskan diri kita dengan mengarahkan pendengaran kita, telinga kita baik-baik, sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ingat, Dia adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Jangan pernah lepas dari gembala kita. Oleh sebab itu, rindukan suaranya, lakukan suaranya, maka lihat, suara itu adalah kebenaran yang memerdekakan kehidupan bagi kita, yang mendatangkan kelepasan bagi kita, yang mendatangkan pemulihan bagi kita, yang mendatangkan kesembuhan bagi kita. Mari kita sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau adalah gembala dan kami adalah domba-dombanya. Biarlah kami sebagai orang percaya belajar untuk mengarahkan pendengaran kami kepada suara-Mu, karena di dalam kehidupan ini ada banyak suara, dan kami mau Tuhan untuk mengarahkan pendengaran kami hanya kepada suara-Mu Tuhan Yesus, karena suara-Mu lah merupakan kebenaran, perintah-Mu, firman-Mu lah yang merupakan kebenaran bagi kami. Dan ketika kami melakukan firman-Mu, melakukan kebenaran-Mu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Biarlah Tuhan Yesus di panjang hari ini kami belajar untuk
ada di dalam penggembalaan Yesus Kristus. Dan kami sebagai domba, kami mengikuti Engkau Tuhan Yesus, arahan daripada Engkau Tuhan, panggilan yang daripada Engkau Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah berkat yang Kau janjikan sepanjang hari ini, yang Engkau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.